Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Siti Nurhalimah Zahra, bisa dipanggil Ibu Zahra. Sekarang Ibu mau menanyakan kabar kalian. Apabila Ibu bilang, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, selalu semangat, siap belajar, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Apabila Ibu bilang sikap berdoa, maka lakukan ini di rumah ya. Sikap berdoa, luruskan badanmu, duduk yang benar, angkat tangan kananmu dan tangan kirimu, tadahkan tanganmu, mari berdoa, tundukkan kepalamu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembelajaran hari ini tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, materi 2. Materi 2 yaitu pembelajaran IPA. Manfaat tumbuhan dan hewan. Seluruh makhluk hidup saling membantu dan melengkapi. Makhluk hidup satu memberikan manfaat kepada makhluk hidup lainnya. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Bahkan, tumbuhan juga dapat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Ada 375.000 spesies tumbuhan di bumi. Setiap spesies memiliki ciri khusus yang berbeda-beda tergantung kondisi lingkungannya. Keragaman ciri yang dimiliki tumbuhan memiliki manfaat masing-masing untuk makhluk hidup lainnya hingga lingkungan sekitar. Ada 7 manfaat tumbuhan. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Yang ketiga, bahan bangunan. Yang keempat, bahan obat. Yang kelima, bahan baku industri. Yang keenam, bahan pewarna. Dan yang ketujuh, menjaga kestabilan lingkungan. Baiklah, kita akan jelaskan satu persatu manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Tumbuhan memproduksi makanan lewat fotosintesis. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Hampir seluruh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yaitu batang, daun, bunga, biji, dan buah. Sebagai contoh, tumbuhan padi. Tumbuhan padi dimanfaatkan bijinya untuk digunakan sebagai bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahan sandang. Sandang merupakan kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi tubuhnya. Bahan sandang yang banyak digunakan yaitu serat kapas. Serat kapas dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Berbagai jenis kayu dari tumbuhan dibutuhkan dalam pembangunan rumah dan bangunan lainnya. Jenis pohon
pohon yang sering digunakan yaitu kayu jati, sonakeling, kelapa, dan meranti. Sebagai contoh, bahan pembangunan dari kelapa yaitu jembatan. Yang keempat, bahan obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk bahan obat, diantaranya jahe untuk obat batuk, kunyit untuk obat MAH, dan lidah buaya untuk obat diabetes. Selain tumbuhan atau tanaman yang Ibu sebutkan tadi, banyak juga tanaman-tanaman lain yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan obat. Yang kelima, bahan baku industri. Kegiatan industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Dalam kegiatan industri, bahan baku yang digunakan itu dari tanaman. Di antara lainnya, yang pertama, industri ban, membutuhkan getah dari pohon karet. Yang kedua, industri cat, membutuhkan getah dari pohon pinus. Dari dua industri yang Ibu sebutkan, banyak industri lain yang menggunakan bahan baku dari tanaman. Yang keenam, bahan pewarna. Pada zaman sekarang, ada dua jenis pewarna. Yang pertama, pewarna alami. Yang kedua, pewarna buatan. Pewarna alami menggunakan bahan alam yang berasal dari tanaman. Misalnya, pandan, warna hijau, wortel untuk warna jingga, kunyit untuk warna kuning, dan manggis untuk warna ungu dan merah. Sedangkan pewarna buatan menggunakan bahan kimia buatan pabrik. Dan yang ketujuh, menjaga kestabilan lingkungan. Tanaman ikut peran dalam menstabilkan lingkungan. Misalnya pohon bakau. Pohon bakau berperan penting dalam menstabilkan lingkungan pantai. Pohon bakau mencegah abrasi, yaitu pengikisan daratan karena arus laut. Selanjutnya, yang kedua, manfaat hewan. Berbagai jenis hewan bermanfaat untuk kehidupan manusia dan tumbuhan. Sebagai contoh, hewan dapat digunakan sebagai alat transportasi. Selain itu, ada 5 manfaat lain hewan untuk kehidupan manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Yang keempat, penghasil pupuk. Dan yang kelima, penghasil tenaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.